Timnas basket USA lagi-lagi meraih medali emas di Olimpiade. Namun mereka harus benar-benar menikmati kemenangan ini, karena bisa jadi ini merupakan kali terakhir USA menjadi juara Olimpiade. Banyak masalah yang harus mereka selesaikan, yang jika terlambat diatasi, negara-negara lain sudah siap untuk menghancurkan mereka di Olimpiade berikutnya. Squad Avengers USA berhasil menyelesaikan misi utamanya, yaitu untuk merebut medali emas. Selain itu, USA juga sukses mempertahankan jati diri mereka sebagai negara basket terhebat di dunia setelah tidak mendapatkan medali sama sekali dan dipermalukan di Piala Dunia FIBA 2023. Perjalanan mereka untuk meraih medali emas ini pun cukup dramatis. Banyak orang sudah meragukan performa tim USA di berbagai pertandingan persahabatan atau sparring. Terlebih lagi saat melawan Sudan Selatan, tim yang dianggap tim tercupu di Olimpiade, USA hanya menang 1 poin saja. USA pun tampil dominan di fase grup dan perempat final. Namun saat memasuki semifinal, situasi berubah menjadi lebih serius bagi mereka. Berhadapan dengan MVP NBA Nikola Jokic dan Serbia, USA memiliki momentum yang besar untuk mendominasi pertandingan ini, mengingat USA selalu membantai mereka dalam 2 pertandingan terakhir. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya. USA secara mengejutkan malah bermain kacau sejak awal. Di sisi lain, Serbia berhasil memberikan performa yang hampir sempurna. Strategi offense mereka terlihat lebih rapi, dan 3 poin yang mereka ambil sering masuk, sangat berbeda dari 2 pertandingan sebelumnya. Serbia dapat memimpin 11 poin atas USA setelah 2 kuarter. Bahkan mereka sempat unggul 13 poin sebelum memasuki kuarter 4. Namun, USA perlahan bangkit dan memenangi pertandingan ini dengan skor akhir 95-91. Comeback ini dipimpin oleh Joel Embiid, LeBron James, dan tentu saja Stephen Curry. Sepanjang Olimpiade ini, Curry bermain sangat buruk dan seolah keluar dari keahliannya. Namun, ia berhasil menyala di saat yang tepat. Dengan 3-poinnya, ia menjadi alasan USA dapat bertahan hidup saat melawan Serbia. 3-poinnya di kuarter 4 juga membuat USA mengambil alih kedudukan setelah tertinggal sekian lamanya. Hal yang sama pun juga terjadi di babak final melawan Prancis. Di saat Prancis sudah semakin dekat untuk comeback di kuarter 4, Curry langsung mencetak 4 3-point beruntun untuk mengunci kemenangan USA atas Prancis. Kevin Durant pun juga tampil impresif di 2 pertandingan fase grup dan juga di final dengan tembakan-tembakan tajamnya di kuarter 4. Tentu ini adalah momen yang sangat legendaris bagi tim USA dan basket dunia. Namun tentu, kita tidak akan melihat lagi bagaimana Stephen Curry, LeBron James, dan Kevin Durant bergantian menghancurkan hati negara lain secara terus-menerus kan? Dan ya, mungkin saja kita tidak akan melihat USA juara lagi di Olimpiade. Squad Avengers ini memang merupakan salah satu timnas USA paling dominan sepanjang masa. Namun seperti yang kita tahu, di saat-saat yang paling krusial, USA hanya mengandalkan trio legenda ini saja untuk membawa mereka agar tetap bertahan hidup. Padahal seharusnya USA tidak perlu untuk berada di kondisi seperti ini. Mereka sudah dikenal sebagai tim yang suka membantai negara lain. Tapi di babak semifinal dan final kemarin, mereka mulai kesulitan untuk menahan serangan-serangan negara lain dan hampir kalah. Apa jadinya jika Serbia tetap bermain konsisten di kuarter 4 dan Curry tidak menyala? Bisa saja pertandingan berakhir dengan kekalahan USA. Beruntungnya, Serbia tidak memasukkan 1 3-point pun di kuarter itu. Di Olimpiade 2028 nanti, Curry akan berusia 40 tahun, KD 39 tahun, dan LeBron 43 tahun. Bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar tahun ini adalah terakhir kalinya mereka membela USA di Olimpiade. Karena 4 tahun lagi mereka sudah sangat tua. Begitu pula dengan Joel Embiid. Ia mungkin masih bisa menjadi center hebat untuk USA pada 2028 nanti. Namun, melihat riwayat cederanya yang sangat banyak, kehadirannya masih diragukan. Terlebih lagi, Embiid juga menyebut kalau di Olimpiade berikutnya, ia kemungkinan akan membela timnas Kamerun. Hal yang sama juga berlaku untuk Anthony Davis yang rentan cedera. Maka dari itu, tanpa mereka semua, siapa yang akan menjadi masa depan dan pahlawan USA? Jika dilihat dari roster tahun ini, mereka yang paling mungkin untuk memimpin timnas USA adalah Anthony Edwards, Devin Booker, Jason Tatum, Bam Adebayo, dan Tyrese Haliburton. Mereka pasti sedang menjalani masa prime-nya pada 2028 nanti. Selain mereka, mungkin USA akan memanggil Ja Morant, Chet Holmgren, dan Paolo Banchero. Tak hanya itu, Cooper Fleck, bocah yang hampir mengalahkan Squad Avengers di pertandingan uji coba, kemungkinan juga akan masuk ke dalam timnas senior USA. Apalagi nanti usianya juga masih sangat muda, yaitu 21 tahun. USA pasti membutuhkan setidaknya 1 pemain muda dalam squad mereka. Sebenarnya ada banyak sekali guard-guard hebat di NBA seperti Donovan Mitchell, De'Aaron Fox, Jalen Brunson, Trae Young, dan juga Jaylen Brown. Namun, squad USA ini sudah terlalu banyak guard. Tidak mungkin semuanya dapat bermain dalam satu tim yang sama. Sejauh dari yang kita lihat saat ini,
Dari antara semua pemain tersebut, masih belum ada satu pemain pun yang dapat tampil hebat di bawah tekanan layaknya Curry, Durant, dan LeBron. 3 pemain yang masuk dalam 15 bahkan 10 pemain NBA terhebat sepanjang masa. Terlebih lagi untuk tim USA. And terkadang masih bermain tidak konsisten di Olimpiade tahun ini, meski memang ada beberapa pertandingan di mana performanya meledak. Begitu pula halnya dengan Tatum. Bahkan Tatum yang baru saja juara NBA bersama Haliburton jarang diberikan waktu bermain sepanjang Olimpiade ini. Padahal sejak awal, pemain-pemain seperti mereka lah yang ditakdirkan untuk menggendong USA tahun ini. Bukan pemain senior tua seperti Curry, KD, dan LeBron. Apakah nantinya mereka sudah siap dan memiliki mentalitas yang kuat untuk mengambil alih tugas trio legenda ini? Selain itu, skuad Avengers tahun ini juga membuktikan bahwa dengan mengumpulkan bintang-bintang bertalenta yang sangat hebat dalam satu tim, tidak selamanya akan bekerja dengan baik. Mereka telah memiliki pemain-pemain yang diyakini sebagai yang terhebat di seluruh bumi. Namun, pada akhirnya nasib mereka masih saja tetap berada di tangan orang-orang seperti LeBron James. Mereka masih belum memiliki chemistry yang kuat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan ini sebenarnya juga menjadi permasalahan utama USA untuk kedepannya, yaitu mereka hanya mengandalkan talenta dan permainan individu dari para pemainnya saja. Coba lihat skuad Lituania yang berhasil mengalahkan USA di Piala Dunia FIBA tahun lalu. Saat itu USA memang tidak memiliki roster sekuat sekarang. Namun tetap saja dengan roster seperti ini, talenta mereka masih lebih unggul dibandingkan Lituania. Lituania hanya memiliki Domantas Sabonis dan Jonas Valanciunas saja yang bermain di NBA. Namun mereka masih bisa mengalahkan USA. Hebatnya lagi, Sabonis bahkan tidak bermain dalam pertandingan itu. Lituania telah memiliki chemistry dan strategi yang kuat karena susunan roster mereka selalu konsisten bertanding di ajang-ajang internasional yang bisa mereka ikuti. Sama halnya dengan timnas Prancis. Mereka memang memiliki pemain-pemain NBA hebat seperti Victor Wembanyama dan Rudy Gobert. Evan Fournier dan Nicolas Batum juga tampil hebat untuk Prancis. Namun di NBA, mereka sebenarnya tergolong sebagai pemain yang rata-rata. Mereka sudah bertanding bersama sejak beberapa tahun yang lalu. Dan tanpa talenta-talenta NBA yang menumpuk, mereka berhasil tembus babak final Olimpiade 2 kali beruntun. Bahkan selalu berhasil menyaingi USA sepanjang pertandingan. Jika USA masih belum bisa menemukan jawaban dari permasalahan ini, bisa saja dominasi mereka terhenti di Olimpiade berikutnya. Selain itu, talenta internasional juga sudah semakin merata di mana-mana. NBA sendiri saja sekarang didominasi oleh pemain-pemain hebat dari negara lain. Prancis salah satunya. Mereka telah memproduksi pemain urutan pick pertama di NBA Draft selama 2 musim beruntun. Bayangkan saja bakal seberapa menyeramkan mereka di Olimpiade 2028 nanti. Mereka memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk menyudahi kejayaan basket USA. Gilanya lagi, basket merupakan olahraga utama di Prancis dan di negara-negara Eropa lain. Saat ini mereka masih belum mampu membalap USA, namun pasti mereka akan melakukan itu beberapa tahun lagi. Tanpa LeBron, KD, dan Curry, mereka harus segera mencari solusi untuk tetap bertahan di panggung dunia tanpa talenta yang superior. USA tidak boleh meremehkan negara lain lagi, karena jika USA kembali melakukan hal tersebut, mereka tidak akan punya sosok yang dapat menyelamatkan mereka lagi dalam sekejap. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.